Teman kuliah tuh mereka ngomong apa ya? Nah, Kakak pernah nggak sih merasakan hal-hal kayak gitu? Enggak, Oh, enggak? enggak. Percaya diri banget berarti? Wah, Oh, mungkin bisa ditanyain deh orang-orang ya. Kalau saya tuh narsis banget sebenarnya. oh iya. Eh, Oke. betul betul. Saya Prabowo Aduh, sama Anies sama Ganjar gitu kan. iya. Bener kan maksudnya? Iya, Ketua kampanye politik kan. bener 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 bener. Santai Iya, ini. santai. Santai. Kan Oke. kita anak FISIP ya. Iyalah. Iya, oke. Masa anak visip gak boleh kayak gini. Aku sebagai Ryan Adam, sebagai mahasiswa ilmu komunikasi, sebagai content creator, dan sebagai koor divisi acara Kominfest tahun 2024, jangan lupa untuk datang dan daftar buat agenda bersih-bersih kita tanggal 23 Maret ya. Karena memang acara ini lebih bagus dan mungkin ini Kominfest terbagus dari sebelum-sebelumnya. Oke. Halo, selamat malam Badis. Kalian tahu nggak sekarang kalian lagi nonton apa? Sekarang kalian lagi nonton program baru Fiat, yaitu PMS atau Podcast Malam Sabtu. Jadi PMS ini merupakan talk show yang siaran di malam Sabtu saja. Nah, hari ini kita tayangnya perdana ya teman-teman, dan kita mengundang gestar yang cukup spesial ya hari ini. Soalnya gestar kita kali ini adalah mahasiswa Universitas Atmajaya Yogyakarta dan juga program studi ilmu komunikasi. Ada yang udah tahu belum ini siapa gestarnya? Aku kasih clue deh. Clue-nya ini adalah dia content creator, dia tiktokers, dan dia juga mungkin influencer di Instagram kayak gitu. Udah pada tahu belum siapa? Jadi daripada kalian nebak-nebak, langsung aja kita sambut Raihan Adam. Luar. Selamat malam teman-teman Fiat. Saya Ryan Adam, mahasiswa ilmu komunikasi semester 4. Oke. Terus Kita awali dengan pembukaan dulu kali ya. bukan let's Iya. go Ben. Yang pertama tadi nama udah. Udah Mahasiswa di kuliah di mana udah, program studinya udah, semesternya tadi udah belum ya? semester 4. Semester 4. Semester 4. Aslinya dari mana nih, Kak? Aslinya saya pengen UGM. Bukan. Oh bukan. Bukan asli apa nih? Asal daerahnya Oh dari Solo. mana? Sorry. Dari Solo, berarti merantau ke Jogja. Betul. Oke, jadi sekarang status hubungannya apakah Status hubungan saya ATM. hubungan tanpa Kok ATM? ATS, sorry ATS. bukan tanpa? Tanpa status lah. Oke. Apa? Aku nggak mau ngejokes ini. Oke. Oke, Kak Raihan Adam. Oke. Jadi kan Kak Adam ini ya panggilannya. Tapi Betul. di TikTok itu kan namanya Minke. Bisa Nah. dijelasin nggak kenapa sih nama di TikTok itu Minke? Itu namanya kalau orang Jogja bilang parapan ya. Apa itu artinya? Nama panggilan. Oh gitu. Oke. Karena memang latar belakangnya dulu saya sering dia bilang kayak monyet. Hubungannya? Ya waktu SD saya sering dibilang monyet aja sama teman-teman saya sama orang tua saya. Karena memang saya kelar sekolah nih suka aja manjat pohon-pohon yang ada di depan sekolah saya kayak gitu. Jadi memang bener mirip monyet. Iya, dan saya suka monyet dari kecil. Oh, jadi Kayak hubungan gitu. monyet dengan Minke apa? Nah, Minke itu adalah bahasa Belandanya monyet. Oh, gitu. jadi monyet tapi versi kerennya gitu ya? Iya, masa ya nama panggung monyet kan nggak enak, gitu kan? Oke, jadi Minke. Oke, jadi kita next ke pertanyaan kedua. Boleh. Kakak kan ini sebagai content creator ya? Iya, content creator. Iya. Sebagai content creator. Awalnya kenapa bisa berpikir kayak pengen jadi content creator? Apakah awalnya itu iseng-iseng doang terus tiba-tiba viral apa gimana? Nggak pernah mikir sih saya sebenarnya. Oh gitu. Jadi memang pertama iseng aja. Oke. Ya semua orang nggak sih iseng. Dulu TikTok bahkan. Waktu corona dulu kan pandemi. Ya, itu alasan paling umum. Bahkan dulu saya cowok yang tipikal yang ngejudge siapa namanya? Bobo. Itu kan kayak TikTok alay banget nih. Cuma pada akhirnya memang saya dulu TikTok dan saya mainkan TikTok di saat corona. Hingga pada akhirnya di tahun 2022 itu saya memutuskan untuk kayaknya ini bisa diseriusin deh kayak gitu. Jadi dulunya masih ya having fun aja dan di 22 akhir saya baru notice kalau memang ini merupakan peluang yang memang bisa dimanfaatkan kayak gitu aja sebenarnya. Tapi kakak ingat gak sih konten kakak yang paling viral sampai saat ini gitu? Yang paling viral tuh saya makan ini sih. Albaik. Bukan. Oh bukan. Saya makan ini jangkrik. Jangkrik. Kok jangkrik sih? Apa sih? Walang, belalang betul. Jadi itu viral ya di situ. Iya.
Karena Oh. memang sebenarnya tuh biasa loh. Hmm. Belalang itu udah pernah dibawain sama kakek saya pada saat saya masih SD sebenarnya. Oh gitu. Ya memang terkejut waktu itu. Oh. Coba pada akhirnya waktu itu kan udah lulus SMA ya. Ya udah saya ngonten aja nih jangkrik apa belalang goreng. Saya kasih thumbnail itu makanan aneh dan ternyata memang orang-orang yang di luar sana itu nggak tahu kalau ada belalang bisa dimakan gitu. Oke, menarik ya sebenarnya. Ya, Sangat menarik. betul. Iya, oke. Nah, kalau aku lihat ya kemarin konten-konten kakak di TikTok itu kan mostly itu kan kulineran ya. Nah, Nah itu kenapa bisa pikiran untuk buat konten kuliner? Apa karena memang suka makan atau gimana? oke. Jadi jadi gini, dulunya saya tuh nggak punya konten. Aku nggak punya satu hal yang memang saya yang saya fokuskan. Jadi saya pargoy. Oke. Iya. Ayo lu jelek banget itu pargoy. Bisa bikin jelek jeduk bahkan nggak bercanda jelek jeduk mah jelek. Terus habis itu saya pernah belajar sama teman saya dulu. Dia konsultan gitu, konsultan konten. Dia bilang biar gampang buat konten itu ya pilih konten yang memang orang suka dari kamu, tapi kamu juga suka melakukannya. Oh, oke. Kayak gitu kan. Hingga pada akhirnya saya dapat nih 3 konten waktu itu. Yang pertama traveling, makan, Makan. sama bikin meme. Ya pokoknya Kayak gimana? ngejokes aja. Oh, oke. Ya kayak ngelucu aja gitu. Iya, betul. Gitu kan. Saya ngelakuin tuh tes ombak namanya. Oh, Ya tes ombak. Ya kayak orang-orang tes ombak lah. oke. Saya bikin lah konten traveling 10. Oh. Habis itu saya bikin konten makan 10. Konten ngejokes 10. Nah, dari ketiga itu ternyata yang memang paling berhasil untuk menggait audiens yang dimakan ini. Oh, benar sih. Jadi saya lanjutin sampai saat ini. Itu dari tahun berapa itu, Kak? 2022. Berarti baru banget ya sebenarnya. Untuk dibilang fokus di TikTok itu baru banget. Baru banget. Mm-mm. Berarti kakak itu fokusnya di TikTok sama Instagram atau lebih? Saya TikTok aja, Instagram. Tapi Instagram juga banyak followersnya. Oh ya nggak tahu ya itu ya. Oh iya. Nggak pernah perhatiin ya. Iya betul. Oke. Iya tetap TikTok aja. Karena saya ngerasa IG itu udah usang. Oh iya. Jadi kayak ntar aja deh. Gitu. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya. Boleh. Itu adalah tentang tantangan kakak ya. Kakak kan mahasiswa nih. Iya, jadi kan banyak kegiatannya misalnya kayak ini Kominfest gitu kan, atau yang lain-lain gitu kan. Sedangkan kakak itu juga sebagai content creator. Nah, gimana sih kakak cara membagi waktu gitu? Mana tahu kayak ada kerja sama-sama brand, tapi di saat itu juga kakak ada japok nih misalnya gitu. Gimana kakak cara memanage waktu kayak gitu? Kamu invest. Iya, Kominfest. Ya teman-teman ya. Itu pertanyaan yang sangat-sangat sering ditanyakan oleh orang-orang. Gimana sih cara nge-manage waktu? Padahal saya itu manajemen waktunya itu terbilang buruk. Cuman ya memang bahkan orang-orang, misalnya aku nggak sadar kalau misalnya memang aku punya skill itu. Jadi yang aku terapin tuh hanyalah, kamu tahu nge-gym nggak? Nge-gym. Tahu. Mungkin cowok kamu nge-gym gitu kan? Nggak, maksudnya ada orang terdekat yang nge-gym gitu kan? Mungkin. Nah, konsepnya sama kayak nge-gym. Jadi misalnya gini, minggu pertama nih, kamu ngangkat beban, ngangkat apa nih namanya, barbel gitu, itu 5 kilo. Terus minggu keduanya gak mungkin sama dong, Iya sih. ditambah gitu kan. Ya let's say jadi 7,5. Begitu juga dengan selanjutnya. Jadi semakin hari semakin nambah beban gitu kan. Ya kan, jadi push the limits. Nah sama juga kayak konsepnya managing waktu kayak gini. Jadi waktu pertama aku masuk kuliah, jujur aku kuliah nih semester 1 konten aja gak kepegang gitu loh. Nggak, pada akhirnya aku pelan-pelan di semester 2 udah kepegang semua nih konten sama kuliahnya gitu kan. Habis itu baru ntar di semester 3 aku baru berani ambil organisasi kayak gitu. Nah ini semester 3 nih sama semester 4 ini belum kepegang nih masalah kontennya kayak gitu. Dan aku harapnya ntar bakal kepegang lagi. Jadi begitu udah stabil tambahin lagi, stabil lagi tambahin lagi kayak gitu. Berarti strateginya gitu ya, satu-satu pelan-pelan gitu ya. Iya, aku rasa kayak gitu. Sekali semua gitu. Betul. Oke. Jadi
cukup menarik sih sebenarnya strateginya ya. Iya. Oke, jadi kita next ke pertanyaan selanjutnya adalah jujur ya kalau zaman sekarang ini kan banyak banget ya yang pengen jadi content creator. Aku juga sebenarnya sempat terlintas gitu buat jadi content creator, tapi masalah dari diri aku adalah tentang percaya diri. Maksudnya Oke. kayak kalau nanti aku buat konten gini terus teman-temanku lihat tuh mereka ngomong apa ya? Nah, Kakak pernah gak sih merasakan hal-hal kayak gitu? Enggak. Oh, enggak. Enggak. Percaya diri banget berarti. Gue bisa tanyain deh orang-orang ya kalau saya tuh narsis banget sebenarnya. Oh iya. Oke. Betul. Saya narsis. Saya narsis banget. Oke. Tuh. Yang belakang orang tuh ada kayak gitu tuh. Karena memang apa ya? Narsis itu buat saya, jadi ini bukanlah sifat yang buruk buat saya. Oke. Walaupun buruk di agama ya sebenarnya. Cuman memang ini saya pelihara gitu kan. Jujur, saya ini berasal dari keluarga yang memang tidak punya apa-apa. Dan bahkan dulu saya juga gak bisa ngapa-ngapain. Oh, Ya cuman pinter akademik doang tuh kayak kurang. basket. Akademik itu non akademik. Aduh, kayak gitu kan. Jadi kayak gimana akhirnya aku apa ya, menggunakan sisi narsis ini untuk ayo lu bisa gitu, lu tutupin segala apa yang lu rasa kurang hanya untuk gini. Gue percaya adanya paradoks sebenarnya. Ketika gue narsis nih, ketika gue self pride-nya sangat-sangat amat tinggi, gue bilang semester ini gue ambil organisasi, gue bisa nih kuliah dapat nilai bagus, organisasinya jalan, panitia juga acaranya beda di tahun lalu. Nah di situ juga timbul motivasi tersendiri buat aku, dimana aku bakal malu banget kalau misalnya aku gagal ngerealisasiin itu semua. Nah kayak gitu, sesimpel itu. Tadi kakak kan mengakui kalau diri kakak narsis, tapi sebenarnya nggak semua orang itu suka dengan ini ya. Betul. Iya. Memang semua orang nggak suka, maksudnya nggak semua orang suka dengan narsis. Narsis. Gitu. Nah kakak pernah sih dapat komentar negatif kayak? Nah permasalahannya di sini tadi. Oh oke. Tadi di awal paling awal banget tadi kakaknya tanya apa? Pernah nggak dapat omongan orang-orang? Saya harus bilang cuek karena saya narsis. Jadi kalau misalnya saya dibilang nama orang narsis, ya saya tetap cuek aja. Gitu kan? Masih sama kan? Beda kecuali kalau saya ada orang yang nggak suka saya narsis terus diajak berantem, itu mungkin saya baru bilang, ya ntar saya ikut bela diri gitu. Gitu kan? Pertanyaannya masih sama kan berarti dari awal. Berarti percaya diri itu sebenarnya penting ya kak? Bukan percaya diri lagi, narsis. Saya tekankan sama teman-teman harus narsis ya. Iya. Orang judulnya bisa harus narsis ya, baik aja. Ini gak sih bisa ntar diedit juga? Nggak bisa diedit. Oh iya. Nggak apa-apa. Tadinya saya mau mengucapkan sesuatu yang memang mungkin ini offend ke sesuatu yang ada di sini. Nggak apa-apa, bisa diedit kok, bisa diedit. Jadi bisa. Sekarang bisa diedit. Jadi bisa. Oh, saya sama kamu sama kita. Sama idealis kita. Let's go. Narsis juga. Lanjut. Oke. Coba dulu. Oke. Kita next ya ke pertanyaan selanjutnya. Jadi kan tadi aku bilang kan, aku tuh pernah pengen jadi content creator. Oke. Nah, berarti kan teman-teman yang nonton ini juga pasti pengen nih jadi content creator. Nah, sebagai content creator tuh kira-kira tips and triknya apa sih biar bisa jadi content creator yang oke gitu loh? Tips and trick. Iya. Tips and trick. Yang pertama. Ya, catat ya teman-teman. Catat analis ya. Catat ya. Catat. Kalau mau jadi content creator, hal yang pertama harus kalian lakuin adalah, aku nggak mau bilang narsis lagi, cuek dan pede aja. Cuek dan pede aja. Karena buat aku sendiri nih, ketika aku ngeliat seseorang, let's say dia ganteng, let's say dia cantik, let's say dia lucu segala macam, cuman ketika dia datang di depan kamera dan dihadapkan kepada audiens gitu kan, akan berbeda. Maksud aku gini, pernah lihat nggak orang yang lucu di kelas, tapi begitu dibawa keluar dia nggak lucu lagi? Oh iya. Ya kan? Ya itu sama. Jadi orang yang lucu di sini belum tentu bisa lucu di media sosial. Maka dari itu aku bilang cuek dan pede aja dulu. Bisa do whatever you want, sehingga pada akhirnya ntar
di hari-hari selanjutnya begitu kamu dapat, otomatis kan kamu dapat feedback nih dari audiens gitu kan, gampang banget, viewers kelihatan, komen kelihatan, ya apa namanya, statsnya kelihatan lah, kamu bisa lihat kan kayak oh cocoknya ternyata aku di sini, kayak gitu aja sih sebenarnya, gak usah perlu pakai strategi apapun dari awal, yang penting pede aja dulu dan cuek kayak Dan gitu. tapi memang kakak kan sebenarnya suka gitu ya jadi content creator Heeh. gitu. Jadi udah enjoy gitu jadinya. Kan Enggak tadi ya, masalah ini saya bayar kuliah juga deh, gitu kan. Besok tanggal 11 nih kita bayar SPP ya teman-teman ya. Hah? Dan saya baru dapat endorsan Oh iya. bulan ini. Alhamdulillah ya. Ini gara-gara kampanye nih. Oh, oke. Gitu. Jadi gara-gara kampanye politik memang banyak perusahaan yang tidak mengeluarkan budget marketing. Oh, Karena kan ketutup, percuma kan. iya. Ngendorse melewat FYP ketutup sama Prabowo, sama Anies, sama Ganjar gitu kan. Iya. Bener kan maksudnya? Iya. Ketutup sama kampanye politik kan. Bener. Santai ini. Iya, santai. Oke. Kita anak fisip ya. Iyalah. Iya. Masa anak fisik gak boleh kayak gini. Oke, terus? Oke. Kita next ke pertanyaan selanjutnya ya. Pertanyaan selanjutnya adalah kakak pernah gak sih kayak merasa apa sih kayak kejadian yang paling berkesan gitu loh selama kakak jadi content creator. Misalnya kayak aku diajak kerjasama sama brand besar atau apa gitu. Oke. Pengalaman yang paling berkesan. Diundang ini sih podcast sama Fiat. Ini berkesan banget nih. Terima kasih ya. Aduh, saya penjilat. Ah. Sangat Oke. berkesan. Mungkin oke, serius sedikit. Mungkin pengalaman yang paling berkesan di hidup saya itu adalah waktu saya syuting Halo. Syuting apa? Syuting Halo. Oh, halo. Iya, kakak tinggi sih. Iya. Saya tidak meminta pendapat Anda bagaimana saya bisa menjadi Cocok gitu loh. Oke, betul. That's why mereka nggak manggil saya gitu kan. Mereka lebih marketing daripada Anda. Mereka udah lulus gitu kan. Nggak, cuman pengalamannya tuh di sini ya. Jadi ketika tadi saya bilang narsis itu penting, saya udah pede itu. Wah, gila, bintang iklan deh, segala macam bla bla bla. Terus itu partner saya syuting, partner saya bikin iklan itu adalah anak kecil. Oh. Iya kan? Pasti kalian kan kayak gitu kan? Aku punya adik ceritanya, kayak gitu. Dan ini tadi masalah narsis ini tadi. Bayangin syutingnya itu dari jam 4 pagi sampai jam sebenarnya itu jam 11 malam tuh udah selesai. Tapi anjir sampai jam 1 malam. Gara-gara saya nggak bisa action. Actionnya gimana? Maksudnya saya nggak bisa acting, sorry. Oh, saya nggak bisa acting. Okay. Jadi ada satu peragaan, ada satu scene yang memang itu khusus buat saya gitu kan. Dan saya selalu terbata-bata kayak gitu. Dan saya kayak itu harga diri saya berhilang gitu, kayak anjir anak kecil lebih bisa daripada gue gitu kan. Dimarahin gak sih Kak gitu? Oh, gitu. Ya enggak sih, lebih disemangatin aja. Oh gitu? Iya, pasti disemangatin aja. Ya, Oh, kamu gak ikut Kina ya? Enggak. Ikut Kina. Oh, gitu. Kina juga kayak gitu. Begitu orang menjadi manajer talent ya, apapun keburukan talent, kita nggak bisa marah. Oh, oke. Gitu. Talent itu raja. Kecuali emang ngejangkelin aja. Tapi sampai jam 1 malam bro. Wajar gak sih Kak? Oh, iya. Karena gini, happy textual lanjut. Itu kakak usia berapa itu? Usia 20 lagi, 19 18. Waktu SMA, lulus SMA. Sekarang usianya berapa? 21. Oh, gitu. Nah, lucunya lagi waktu syuting Halo itu waktu aku pelepasan SMA. Oh. Loh, berarti enggak ikut pelepasan SMA dong? Ikut. Tapi yang lain pada pakai jas alma mater gitu, saya pakai baju basket yang dari Halo. Serius. Enggak ada vibe gitu ya? Enggak ada. Okay. Saya di make up kayak gitu. Oke. Udah lanjut. Itu out of context banget. Selanjutnya, pernah gak sih kakak kayak merasa jat kayak gak mood konten atau ya mungkin kayak sekarang mungkin kayak sekarang gitu loh. Gak boleh. Sorry. Ini kayak kakak berada di fase dimana kakak kayak udah malas konten gitu loh. Iya.
Malas konten. Iya, males konten. Oh pernah. Jadi Baru-baru ini. mau nggak? Ini bukan jatuh. Ini menjatuhkan diri. Oh, menjatuhkan diri. Iya, karena memang saya nggak, bukan apa ya? Karena memang saya punya niatan tapi saya tidak lakukan aja. Oh, oke. Cuman yang perasaan saya ingin menyerah itu ada di tahun 2022 yang sebelum aku fokusin ke konten itu. Oh, iya. Jadi di situ ada satu masa di mana duit saya nggak ada. Duit nggak ada. Nggak ada duit. Oh, Lu bayangin nggak ada duit. iya. Bayangin lo habis 1 tahun nih tinggal di Jakarta nih dengan segala kenarsisan dan kegengsian lu itu gitu kan. Apa namanya? Living apa sih namanya? Living apa? Beda lebih no. Free living, young wild and free. Nah, young wild and free coba ternyata. Gitu kan di Jakarta tanpa minta apa-apa dari orang tua, cari duit sendiri segala macam bla bla bla. Terus ada satu di mana duit gue habis gitu dan gue memang nggak ada income lagi di situ. Kata gue kayak shit banget man ini. This is the moment dimana gue terpuruk, gue tuh nangis. Itu umur 19, biasa ada fase identity crisis ya teman-teman, krisis identitas ya. Itu saya nggak tahu mau ke arah kemana. Terus habis itu saya lihat teman-teman saya yang seumuran tuh kayak seru banget ya kuliah doang nggak mikirin duit gitu macam kayak gitu. Hingga pada akhirnya dengan segala kegengsian saya balik ke Solo. Terus kayak wah, ternyata orang tua saya masih menerima saya kayak gitu. Hingga pada akhirnya perasaan itu berlarut-larut gitu kan, kayak jadi manja, maksudnya jadi nyaman aja. Aku pernah berpikiran untuk yaudahlah jadi mahasiswa aja, maksudnya jadi anak-anak sebaya segala macam bla 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 gitu lah, yang kayak teman-teman aku nggak perlu nyari duit. Tapi waktu itu tiba-tiba teman-teman saya pada telepon saya, Pak, loh, berkah terbaik Tuhan itu adalah teman yang baik. Nah, walaupun saya bukan teman yang baik ya teman-teman ya, ditelepon, ditanyain malam-malam tuh, kenapa nggak konten lagi? Aku bilang aku udah nggak mau. Aku bilang aku mau jadi orang biasa aja. Terus di situ dia bilang, Dam, dikit baru dia cuma bilang, Dam, nggak semua orang dapat jalan ini. Dan kalau misalnya memang kamu pengen kuliah, bisa nggak orang tua lu bayarin? Karena dia temen aku yang memang gak kuliah juga, karena memang keterbelakangan ekonomi ya. Terus disitu saya langsung kayak mikir orang tua saya juga, kayak oh iya ya. Yang tadi saya mikir ini sebagai beban, sebagai apa ya, sebagai kok kenapa sih saya mas umur segini udah harus mikirin duit. Terus saya balik lagi, jadi kayak loh, ini jangan-jangan memang jalan yang dikasih sama Tuhan buat saya kejar impian saya buat kuliah gitu kan. Kayak gitu sih. Keren ya, ternyata nggak ada duit gitu loh. Oh jelas itu mah. Itu pasti kayak terpuruk banget gak sih, sedih banget. Iya kayak 19 tahun loh di situ di Jakarta. Yes, sekian hope. Jadi kalau kalian lihat teman-teman lihat FTV itu mungkin ada, itu real beneran ada itu. Keren sih kalau kata aku ya, bisa melewati fase-fase yang kayak gitu. Ya alhamdulillah ya Allah. Oke, jadi ini sekian ya dari Mas Adam yang udah bagi tips dan trik tadi tentang content creator dan juga udah berbagi tentang kehidupannya tadi. Jadi yang kita bisa simpulkan adalah kalau misalkan mau jadi content creator, yang pertama adalah cuek dan pede. Betul. Dan it's okay buat jadi orang yang narsis gitu ya. Narsis itu penting ya. Keluar. Narsis pride. Oke. Setelah kita ngobrol-ngobrol, kita mau main games dulu, boleh nggak ya Kak? Boleh dong. Boleh. Oke, kita main games true or false. Oke, kita akan main game true or false. Ya, jadi ini pertanyaannya tentang Gue tahu nih. Siapa yang bikin skrip ini? Awas ya, ambil pertanyaan deh, Bang. Baca-baca deh. Jadi pertanyaan ini seputar content creator. Oke. Tentang pribadi gitu sih. Cuman kalau Kakak mau nggak apa-apa. Oke. Lu jangan nambahin lo. Gue tahu lo. Oke, jadi nanti aku bakal baca soalnya, terus Kakak nanti langsung jawab cepat. Oke. Gitu. Setelah Kakak jawab, nanti aku next ke pertanyaan selanjutnya. Ya. Oke. Lagi di komen. Oke. Bisa? True or false? Platform TikTok diperkenalkan di Indonesia sudah sejak lama, sekitar tahun 2016 sampai 2018, tapi baru viral tahun 2019. Wah, ini pengetahuan umum ya? Gila. Ini jawab cepet Kak.
Satu. Tunggu. Terus. Oke, benar. Ya, iyalah gampang banget. TikToker sejati berarti. Oke, lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. True or false? Nancy Judge mengawali karirnya dengan menjadi False. Lo kenal? Ya, aku kenal adiknya. Oh gitu. Nilover kan. Iya. Iya, dia false sih. Karena dia mengawali karirnya dengan jadi Gitu. YouTuber. Oke. Lanjut ya. True or false? Kalau misalnya tidak semua pengguna TikTok diizinkan untuk melakukan live di TikTok. Bentar dulu. belum. Sorry. Karena yang hanya diizinkan untuk melakukan live adalah mereka yang sudah memiliki 10.000 followers. Oh, false. Oke. Jadi berapa? Yang benarnya berapa, Kak? 1.000. Oh, 1.000. Berarti Kak bisa live. Menurut lu aja. Menurut lu aja. Berarti Kakak udah bisa live. Ya bisa. Oke guys, that's all for today. Thank you buat Kak Adam. Ada yang mau ditambahin nggak? Closing statement mungkin? Closing statement. Iya, Pak. Oke. Closing statement. Teman-teman, saya sebagai Ryan Adam, sebagai mahasiswa ilmu komunikasi, sebagai content creator dan sebagai koor divisi acara Kominfest tahun 2024, jangan lupa untuk datang dan daftar buat agenda bersih-bersih kita tanggal 23 Maret ya. Karena memang acara ini lebih bagus dan mungkin ini Kominfest terbagus dari sebelum-sebelumnya. Oke. Itu. Unexpected. Oke, jangan lupa juga buat follow Instagram dan TikToknya. Oke, follow. Jangan TikTok saya. TikToknya @Kominfest aja karena mereka kayaknya lebih butuh. Ini Kominfest dia dijadikan sebagai sanksi terbaik parah sih. Okay, that's all today guys. Thank you so much yang udah nonton sampai habis ya. Jangan lupa saksikan episode selanjutnya yang pasti kita bakal ngundang gestar yang lebih maksudnya yang kita akan mengundang gestar yang lebih oke pasti, yang lebih bagus, betul. Oh, nggak apa-apa. Cuma satu pesan dari saya, berusahalah sebisa mungkin untuk mendapatkan gestar yang lebih asik daripada saya. Saya bilang lebih asik pasti banyak. Cuma mungkin memang bapaknya ini butuh effort lebih aja, Mas Nathan yang di sana tuh. Enggak, karena Nathan tuh bilang kita harus wawancara ke Adam. Enggak. Dan ini orangnya asik. Memang. Oke, jadi kita penutupan dulu ya. Oke, penutupan. Oke guys, sekali lagi terima kasih sudah menonton acara ini yang sangat spesial dan sangat lucu karena alhamdulillah yang sangat spesial. Okay. Untuk Kak Ryan Adam, semoga kalian bisa mengambil hikmah-hikmah dari podcast malam ini. Jangan lupa buat saksiin podcast episode selanjutnya. Saya Tasya, pamit undur diri. Saya Ryan Adam. Saya Ryan Adam. Penarsisan tadi hanyalah settingan. Terima kasih. Dadah.